Di tengah maraknya masalah kesehatan mental, apakah Islam memiliki pendekatan psikoterapinya sendiri? Buku ini akan membantu menjawabnya. Halo, perkenalkan nama saya Narasari Naroshiho dengan NIM akhir 160. Saya mahasiswa psikologi Islam yang akan membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah psikoterapi Islam. Di tengah meningkatnya permasalahan kesehatan mental seperti stres, kecemasan, kemudian kegelisahan hidup, muncul satu pertanyaan penting. Pertanyaan apa itu? Apakah Islam memiliki pendekatan tersendiri dalam menyembuhkan dan menenangkan jiwa? Video ini akan membahas sebuah buku berjudul Psikoterapi dan Konseling Islam karya Bapak Agus Hermawan, SPDI MA. Sebuah buku ini mencoba menjawab persoalan tersebut melalui pendekatan psikologi yang berparadigma Al-Quran dan Sunnah. Buku Psikoterapi dan Konseling Islam ini diterbitkan pada tahun 2024 oleh Yayasan Hajah Kartini Kudus. Buku ini itu disusun berdasarkan kurikulum perguruan tinggi Islam dan ditunjukkan terutama bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa psikologi Islam, bimbingan konseling Islam, dan bidang keilmuan sejenisnya. Secara umum, buku ini berfungsi sebagai buku pengantar untuk memahami konsep konseling dan psikoterapi dari sudut pandang Islam. Kita masuk ke gambaran umum isi buku. Buku ini tuh bahas tentang apa sih? Di buku ini membahas psikoterapi Islam secara sistematis, mulai dari konsep dasar, hakikat manusia dalam Islam, hingga bentuk dan teknik terapi yang berbasis spiritual. Penulis itu juga menekankan bahwa manusia dalam Islam itu tidak hanya dipahami sebagai makhluk biologis atau psikologis, tetapi juga sebagai makhluk spiritual dan religius. Oleh karena itu, penyembuhan jiwa itu tidak bisa dilepaskan dari hubungan manusia dengan Allah. Selanjutnya, kita masuk ke konseling dan psikoterapi Islam. Dalam buku ini dijelaskan bahwa konseling dan psikoterapi memang memiliki perbedaan, namun keduanya itu saling berkaitan. Konseling Islam itu lebih ditunjukkan kepada individu yang masih berada dalam kondisi normal, namun mengalami masalah kehidupan, kebingungan, atau konflik batin. Sementara psikoterapi Islam lebih fokus pada individu yang mengalami gangguan mental, spiritual, atau kejiwaan yang lebih berat. Meski berbeda, keduanya itu memiliki landasan yang sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber nilai, metode, dan tujuan terapi. Salah satu bagian penting dalam buku ini yaitu pembahasan tentang hakikat manusia. Manusia itu dipandang sebagai apa sih? Manusia itu dipandang sebagai yang pertama makhluk biologis, kemudian makhluk pribadi atau psikologis, kemudian makhluk sosial, serta makhluk religius. Islam memandang bahwa kegelisahan dan gangguan jiwa seringkali muncul ketika manusia menjauh dari fitrah dan nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu, pendekatan psikoterapi Islam tidak hanya menyasar perilaku atau pikiran, tetapi juga hati dan spiritualitas manusia. Buku ini menjelaskan berbagai teknik psikoterapi, diantaranya membaca dan mentadaburi Al-Quran, zikir, sholat malam, puasa, serta ada tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa, kemudian terapi akhlak, serta ruqyah. Teknik-teknik ini dipahami sebagai sarana penyembuhan jiwa, penenang hati, dan penguatan mental spiritualitas manusia. Penulis menegaskan bahwa ketenangan jiwa sejati dapat diperoleh ketika manusia kembali mendekat kepada Allah. Kemudian kelebihan dari buku ini. Kelebihannya apa sih dari buku ini? Salah satu kelebihan dari buku ini itu adalah bahasanya itu relatif mudah dipahami. Jadi cocok buat mahasiswa yang baru kenal dengan apa sih psikoterapi Islam. Selain itu buku ini memiliki dasar Al-Quran dan hadis yang sangat kuat, relevan dengan konteks pendidikan Islam, serta memberikan gambaran utuh tentang hubungan psikologi dan spiritualitas. Buku ini sangat membantu sebagai pintu masuk untuk memahami psikoterapi Islam secara konseptual. Namun demikian, buku ini juga memiliki keterbatasan. Pembahasannya itu masih cenderung teoritis dan belum banyak menyajikan studi kasus atau penelitian empiris. Bagi pembaca tindak lanjut, buku ini sebaiknya dilengkapi dengan jurnal-jurnal psikologi modern dan penelitian kontemporer agar pemahaman itu lebih komprehensif. Aku mau ngerekomendasiin buku ini untuk mahasiswa psikologi Islam, mahasiswa bimbingan konseling Islam, dosen atau pendidik, serta praktisi konseling berbasis spiritual Islam. Buku ini tuh paling tepat digunakan sebagai buku pengantar, bukan satu-satunya rujukan utama. Secara keseluruhan, buku ini mengingatkan kepada kita bahwa kesehatan mental dalam Islam tidak hanya berfokus pada teknik psikologis, tetapi juga pada kedekatan manusia dengan Allah. Psikoterapi Islam mengajarkan bahwa penyembuhan jiwa adalah proses menyeluruh melibatkan akal, hati, dan iman. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian tertarik dengan kajian psikologi Islam dan kesehatan mental, jangan lupa like, komentar, dan subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.